الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Belakangan ini kita menyaksikan kiamat sugro yang memilukan hati dan perasaan kita. Peristiwa di Sumatera Barat, peristiwa di Aceh, dan juga peristiwa kemarin di Jawa Barat, sebahagian daerah. Peristiwa itu tergolong pada musibah dengan istilah kiamat sugro, tanda-tanda hancurnya alam semesta yang kecil. Namun di balik itu semua patut kita renungkan bersama betapa memilukannya ketika jeritan saudara-saudara kita untuk minta tolong. Mereka berada di atas rumah yang sebentar lagi rumahnya itu roboh dan diterjang oleh tsunami, dan tsunami itu bukan dari laut, tetapi tsunami itu datang dari atas gunung yang begitu luas. Sungguh sangat merinding dan mengerikan. Betapa banyak anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan anak-anaknya, harta kekayaannya entah di mana, kebun-kebunan luas. Namun di balik itu perlu kita perhatikan pesan ayat Al-Quran yang telah khotib bacakan tadi di dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul sebuah perilaku yang merusak, menumbuh kembangkan kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Hal ini terjadi karena ulah perilaku dari manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk dirasakan oleh mereka sebagai akibat perilaku yang semena-mena dari sebagian amal perilakunya itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sidang Jum'ah rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, peristiwa musibah itu adalah ujian. Tetapi bagi orang-orang yang berbuat kenistaan di muka bumi ini, perilaku-perilaku yang inkonsistensi dengan pesan-pesan nilai Al-Quranul Karim, melakukan kemaksiatan, melakukan arogansi, perilaku yang tidak benar di muka bumi ini, maka itu merupakan azab bagi mereka. Azab yang Allah berikan baginya. Apa maksud di balik itu semua? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, tentu peristiwa itu mengingatkan kepada kita, kalau kemarin terjadi di daerah Sumatera Barat, di Aceh, di mana mengingatkan kembali kepada kita pada peristiwa 2004 tanggal 26 Desember terjadi tsunami yang luluh lantah itu diakibatkan oleh laut, air yang begitu mengamuknya. Tentu tidak ada yang kebetulan, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lebih mengerikan bahwa air campur tanah itu
terlahir dari atas gunung, memporak-porandakan masyarakat, bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Tentu semua itu adalah harus membuat kita ini at-taibun. Hendaknya kita berusaha untuk kembali, tabayatubu taubatan ay maknahu ainabah. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Karena boleh jadi sesaat ketika Allah ingin menjadikan kita porak-poranda, saat ini juga bisa terjadi atas kehendaknya. Tapi bagi orang-orang yang beriman sudah barang tentu, dengan selalu mendekatkan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dirinya akan senantiasa dijaga oleh Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, sikap yang seyogianya dimunculkan oleh kita adalah al-abidun. Bagaimana agar kita ini selalu untuk menumbuh kembangkan ibadah dalam dimensi kehidupan, baik ibadah dalam arti mahdhah maupun ibadah dalam arti ghair mahdhah. Kita ibadah di masjid, taqarrub kepada Allah untuk diri kita mendapatkan bimbingannya. Ketika ghair mahdhah, maka kita memunculkan rasa iba, memunculkan toleran kepada orang lain, memunculkan simpati bagi orang lain. Betapa indahnya ketika DKM berusaha menghimpun dana untuk peduli kita bagi saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita himpun dana kita, baik itu berupa makanan ataupun pakaian ataupun dalam bentuk apapun yang bisa bermanfaat bagi mereka. Itu bagian dari ibadah ghair mahdhah. Sikap yang ketiga yang harus kita munculkan adalah alhamidun. Kita harus senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampai saat ini diberikan kesehatan, sampai saat ini kita diberikan ketumaninahan. Hendaklah kita menjadi abdan syakura. Lalu sikap yang keempat adalah as-saimun, ay maknahu as-saihun. Tetap kita memunculkan, menjaga diri kita, menjaga pribadi kita. Jangan kita lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa dengan sesuatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sinilah harus memunculkan as-saimun ay as-saihun, sikap menjaga. Yang kelima adalah ar-raki'una sajidun. Perbanyaklah kita ruku dan sujud, yakni melaksanakan sholat bentuk ketaatan kita kepadanya. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mari kita kondusifkan ajakan melaksanakan amal-amal kebajikan dan mencegah kemunkaran. Dan puncaknya yang ketujuh adalah wal hafiduna li hududillah. Kita menjaga ketetapan-ketetapan Allah dalam situasi dan kondisi kehidupan kita. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kita kondusifkan nilai-nilai kebajikan dimanapun kita berada. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.